Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'dama ala ibadihil minnah bima dafa'anhum kaida syaitani wa fanni wa radda ma'amalahu wa khayyaba dhannah ij'ala sawma hissan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum abwabal jannah wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi wa ala alihi wa ashabihi dawil abasari wal uquril murajjahah wasallama tasliman katsira. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada waktu ini kita dapat menjumpai bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dimana di dalamnya amal daripada amal dilipat gandakan dan setan terbelenggu di dalamnya. Itulah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini Allah menjadikan puasa sebagai benteng penjaga terhadap para walinya, dan juga Allah membukakan pintu-pintu surga untuk setiap hambanya yang mau melakukan ibadah puasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau adalah penuntun umat yang selalu memudahkan umatnya untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, alhamdulillah pada majelis kultum kali ini kita akan membahas sedikit tentang puasa, yang dimana kita pertama akan membahas bagaimana kedudukan puasa, kemudian bagaimana tingkatan-tingkatan dalam berpuasa, dan yang ketiga adalah nilai yang terkandung ketika kita beribadah puasa. Seperti itu. Pembahasan yang pertama yang akan kita ulas adalah tentang kedudukan dari puasa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, puasa itu sendiri memiliki kedudukan di dalam agama adalah seperempat dari iman. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali itu mengatakan di dalam kitabnya, fa inna shauma robul iman. Sesungguhnya puasa itu adalah seperempat dari iman. Nah, dalil ini Imam Al-Ghazali mengambil dari hadis Nabi yang berbunyi as-shaumu nisfus shabar. Puasa itu adalah separuhnya sabar. Dan ditambahkan lagi ya riwayat hadis yang lain, yaitu as-shabaru nisful iman. Maka dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita melakukan ibadah puasa itu adalah seperempat dari iman. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kita masuk pada tingkatan-tingkatan puasa. Tingkatan puasa itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkatan dari puasa orang yang awam. Kedua, puasanya orang-orang yang khusus. Dan yang ketiga adalah puasanya orang-orang yang terkhususkan atau khususul khusus. Puasanya orang yang awam itu seperti apa? Nah, puasanya orang awam itu ketika ada seseorang yang dari awal fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari, ia mencoba untuk menghindari hal-hal yang membatalkan dari puasanya. Contoh seperti makan, minum, kemudian juga berhubungan badan dengan suami ataupun dengan istri, seperti itu. Pada tingkatan yang kedua, yaitu puasanya orang yang khusus, itu apa sih? Puasanya orang yang khusus itu ketika seseorang berusaha mempuasakan penglihatannya, pendengarannya, lisannya, dan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang berbau dengan kemaksiatan. Seperti contoh, kita selalu memalingkan muka ketika kita bertemu dengan suami orang yang lebih ganteng, ketika kita bertemu dengan istri orang yang lebih cantik, seperti itu contohnya. Dan juga yang ketiga adalah puasanya orang yang lebih terkhususkan atau khususul khusus, yaitu ketika ada seseorang yang hanya memfokuskan hati dan juga pikirannya hanya untuk Allah. Benar, dia memang bekerja, tapi dia tidak melakukan zikir dalam hatinya. Benar, dia memang berpikir, tapi semua pikirannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya nilai yang terkandung di dalam puasa itu yang pertama adalah kita belajar memahami akhlak-akhlak Allah yang sifatnya as-somadiyah, yang diterangkan di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allahus somad. Nah, lafaz as-somadiyah itu maksudnya gimana? Di sini maksud lafaz as-somadiyah itu adalah Allah itu adalah tempat untuk berkeluh kesah hambanya. Allah adalah tempat untuk mengadu para makhluk, dan Allah adalah tempat
kita untuk meminta dan kembali kepada Allah. Sedangkan makna yang kedua yaitu kita mengikuti ahwal dari malaikat, yang dimana malaikat itu terbersih dari hawa nafsu seperti makan, tidak minum, serta tidak berhubungan badan. Kalau keterangan di dalam kitab Ihya itu seperti ini. Annal maqsuda minasawmi takhalluqu bi khuluqin min akhlaqillahi azza wa jalla wa huwa as-samadiyatu wal iktida'i bil malaikati fil kaffi 'anis syahawati bihasabil imkan. Seperti itu. Jadi satu sisi hikmah di dalamnya itu ketika kita melatih beribadah berpuasa, maka seolah-olah kita itu menempa diri sendiri. Bagaimana kita merasakan kesulitan orang yang belum mampu, yang mereka tidak bisa makan, yang tidak bisa minum. Sehingga ketika kita sudah rekoso dalam melakukan hal itu, kita akan timbul rasa empati, rasa kasih sayang, rasa welas asih, menghargai sesama, dan tidak meremehkan sesama satu sama lain. Seperti itu. Maka yang dapat kita simpulkan dari keterangan yang telah kita jelaskan tadi, bahwasanya pertama, puasa itu kedudukannya adalah seperempat dari iman. Kemudian puasa itu memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu tingkatannya orang yang puasanya awam, kemudian orang-orang yang puasa-puasanya itu terkhusus, kemudian orang yang puasanya terkhususkan atau khususul khusus, sehingga ketika kita dilatih untuk berpuasa, maka kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang belum mampu. Sehingga ketika kita sudah melakukan itu, ketika kita sudah merasakan kesulitan, maka kita akan timbul rasa empati, rasa kepedulian terhadap sesama, kemudian rasa menghormati sesama lain, dan tidak meremehkan. Itulah makna dari lafadz as-samadiyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan yang terjadi ketika saya menerangkan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.